Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengolahan data menggunakan MRA dengan aplikasi IBM SPSS versi 25. Sebenarnya seringkali terdapat kekeliruan dalam uji MRA, terkhususnya dalam uji asumsi klasik. Nah, pada dasarnya, ya, dalam regresi maupun MRA, model yang digunakan untuk pengujian hipotesis itu harus digunakan dalam pengujian asumsi klasik, sehingga modelnya harus sama. Nah, pelibatan model moderasi itu akan menimbulkan yang namanya multikolinearitas atau hubungan antar variabel bebasnya. Sebagai bukti di sini. Di sini saya menggunakan model moderasi dengan dua variabel bebas, satu moderasi dan satu variabel terikat. Nah, pengujian tanpa moderasi dengan moderasi dia ini bisa dilihat ada persamaan beta 2 dan beta 3 sama, mirip dia, ada kaitannya, sama-sama mengandung S1. Beta 2 dan beta 4 sama-sama mengandung S2. Ini akan menimbulkan multikolinearitas. Dan ini sebenarnya sering diabaikan dalam beberapa penelitian-penelitian dan artikel-artikel yang ada sudah dipublikasi. Nah, sebenarnya ini dapat diatasi agar model moderasi itu tidak terjadi multikolinearitas. Karena multikolinearitas itu sangat berbahaya. Dia bisa mengubah arah penelitian. Arah pengaruhnya bisa diubah. Yang awalnya sebenarnya positif bisa jadi negatif karena multikolinearitas. Kemudian bisa jadi awalnya signifikan menjadi tidak signifikan karena multikolinearitas. Ada alternatif yang dinamakan centering. Centering itu berdasarkan bukunya si Bapak Hayes. Ya. Beliau menyebutkan ya, bahwa memang ada alternatif centering ini dalam bukunya yang berjudul Statistical Method for Communication Science. Seperti itu. Ya, di sini dijelaskan. Nah, sekarang saya akan buktikan. Ya, saya akan buktikan. Nah, untuk input datanya saya tidak akan jelaskan karena pada video-video sebelumnya itu sudah dijelaskan dengan lengkap. Ya. Untuk pengaturannya juga sudah. Saya berikan contoh sekarang. Saya akan buatkan dulu pengujian multikolinearitas tanpa centering dan dengan centering. Saya buatkan dulu transform. Ya. X1M dulu. Ini data yang tidak di-centering. Begitu ya. X1M, tuliskan X1 dikali dengan moderasi. Oke, kemudian transform X2M. Ini yang tanpa moderasi, nanti akan terlihat dia ada multikolinearitas. Nah, di sini tinggal tambahkan X2-nya. Sekarang analyze regression linear X1, X2, kemudian ini adalah moderasinya dimasukkan. Kemudian untuk Y-nya dimasukkan. Statistik, pilih parametrik dan qualitative diagnostik. Oke. Nah, bisa kita lihat. Nah, uji multikolinearitas, nilai toleransi harus sebenarnya adalah di atas 0,1. PIF harus di bawah 10. Nah, di sini semuanya nggak memenuhi, semuanya berlawanan. Hingga terjadi multikolinearitas. Nah, sekarang saya tunjukkan, jika yang digunakan sudah centering, itu bagaimana? Ya, itu hasilnya, saya riset dulu. Ya, kita pakai yang centering. Ini centeringnya. Tetap. Ya, ini sebelum centang. Nah, bisa kita lihat di sini, tolerance itu sudah di atas 0,1. PIF-nya sudah di bawah 10. Jadi data sudah lolos. Nah, itu sedikit reviewnya. Sekarang saya tunjukkan dulu bagaimana cara untuk membuat data centeringnya. Biar kita lanjutkan untuk pengujian hipotesis. Nah, data centering itu prinsipnya adalah kita mengurangkan data asli dengan data rata-ratanya. Nah, untuk X1 saya gunakan sebagai contoh. Rata-rata dari data X1 ini kita tuliskan di atasnya dulu. Keluarkan rata-ratanya.
Kemudian kita buatkan variabel baru, yaitu centering dari X1. Tuliskan di sini dia. Seperti itu. Caranya ya 16 dikurangi 12, diperoleh ini. Ya, kemudian 15 dikurangi 12 sekian, diperolehlah ini. Nah, ini variabel baru, centering dari X1. X2 juga demikian. Cari rata-ratanya dulu, data asli dikurangi rata-rata, masuk ke centering X2-nya. Moderasi juga di centering. Caranya sama. Nah, diperolehlah 3 variabel baru dulu yang sudah disentering. Untuk variabel terikat itu tidak perlu disentering. Nah, setelah diperoleh 3 variabel baru yang disentering, kita langsung kalikan untuk mencari efek moderasinya. Centering X1 dikali M. Ini ya, centering X1 dikali M, ini angkanya. Kemudian centering X2 dikali centering M, ini angkanya. Kita copy ke bawah rumusnya. Setelah itu, data kan semua sudah ada. Variabel yang disentering sudah 3, kemudian moderasi yang disentering juga sudah. Nah, data ini kita simpan. Kalau bisa kita hapus saja ini dulu biar tidak mengganggu. Kan gitu. Hapus dulu, setelah diperoleh, baru kita masukkan ke aplikasi. Nah, seperti inilah nanti hasilnya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan untuk pengujian instrumen asumsi klase pada lanjut ke ujian hipotesis. Seperti itu. Sekarang kita lanjut. Uji instrumen terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Validitas, analyze, correlate, divariate. Seperti itu. Kita riset dulu. Nah, untuk uji validitas, kita ambil indikator dan juga variabelnya. Ya, oke kan. Kita lihat, ini nilai X harus di bawah 0,25. Nah, semuanya sudah di bawah 0,25, berarti semua indikator instrumennya sudah valid. Uji validitas dilakukan pada semua variabel. Gitu. Variabel yang kita lakukan uji instrumennya itu data yang belum disentering, jadi data yang normal, indikator dengan jumlahnya. Lakukan uji validitas pada variabel X1, X2, M, moderasi, dan juga variabel Y-nya. Nah, ketika semua sudah valid, bisa dilanjutkan ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas juga dilakukan pada variabel sebelum centering. Itu perlu diingat. Analyze, scale. Nah, di sini yang kita gunakan hanya indikatornya. Pindahkan, oke. Nah, nilainya convert alpha harus di atas 0,7. Maka data sudah reliable di sini sudah 0,7 ke atas ya. Ya, di atas 0,7, 0,896. Berarti variabel sudah reliable. Uji reliabilitas dilakukan pada variabel X1, X2, M, dan variabel Y yang sebelum disentering. Lakukan itu, ketika semua sudah lolos, baru lakukan uji asumsi klasik. Nah, sekarang saya lakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Analyze, regression. Asumsi klasik dilakukan pada data centering. Itu ya. Ini udah centering X1, centering XM. Ya, X1, M. Sudah. Nah, di sini kita hilangkan dulu. Kemudian kita save-nya kita standardis centang. Oke. Lanjutkan. Analyze, non-parametrik, kemudian sampel, makan ini. Nah, ini nilainya harus di atas 0,05. Ya. Nah, di sini datanya belum normal. Seperti itu. Data yang belum normal sehingga harus adanya penormalan terlebih dahulu. Itu ya, penormalan itu bisa jadi nanti adalah transform data, penghapusan data yang outlier dan sebagainya. Ya, di sini sebagai contoh praktek kita anggap sudah normal. Ya, kita anggap saja angkanya sudah di atas 0,25. Jika normal, kita lanjutkan ke uji heteroskedastisitas. Kita lanjutkan dulu compute variable. Kita tuliskan ABS-RES. ABS-RES di sini all, kemudian ABS, kita masukkan. Oke, kita regresikan lagi sekarang. Regresikan. ABS-nya kita masukkan. Di sini kita hilangkan centang. Nah, di sini untuk jumlahnya, ya, di sini nilainya harus di atas 0,25 semua. Di sini harus di atas 0,05. Ya. Nah, jika nilainya sudah di atas 0,05, maka tidak ada gejala heteroskedastisitas. Walaupun di sini sebenarnya masih di bawah 1 ya. Ini masih terjadi gejala heteroskedastisitas. Ini harus kita loloskan dulu sebenarnya. Nah, karena kita sebagai latihan di sini ya, sebagai tutorial, kita anggap di sini sudah lolos uji heteroskedastisitas. Jika
Nah, kita lanjutkan untuk pengujian selanjutnya, yaitu pengujian multikolineritas. Nulis regression linear. Kita masukkan ke variabel Y-nya. Nah, stepnya udah hilang tadi, statistiknya kita tambahkan. Ini kita lihat sekarang. Ternyata tolerance sudah di atas 0,1, VAF sudah di atas, di bawah 10. Ini di atas 0,1, di bawah 10. Sudah masuk, berarti tidak terjadi gejala multikolineritas. Sekarang kita baru uji hipotesisnya. Kita anggap sudah lolos uji asumsi klasik. Sekarang kita uji hipotesis. Ini tetap sebenarnya kita hilangkan ini. Nah, adjust R square ini 285. Ya, 28,5%. Berarti Y itu dipengaruhi oleh X1, X2, kemudian moderasi M pada X1 dan X2 itu sebesar 28,5%. Sisanya berarti sebesar 71,5% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Kemudian kita baca ini hasil penelitian hipotesisnya. Ya. Nah, di sini X1, retraction string X1 itu berpengaruh positif terhadap Y. S2 juga berpengaruh positif terhadap Y. Nah, di sini hasil akhirnya berarti M tidak mampu memoderasi karena ini di atas 0,05. Kalau di bawah 0,05 berarti dia nanti dapat memoderasi. Kemudian M juga tidak dapat memoderasi karena ini kan di atas 0,05. M tidak dapat memoderasi pengaruh X2 terhadap Y. Nanti misalnya saya berikan skenario lain. Kalau hasilnya di sini adalah 0,00 misalnya, keduanya ini di bawah 0,05. Dianggap 0,00 lah sudah. Ya. Kalau ini positif, jadi kita lihat berarti M mampu memoderasi pengaruh X1 terhadap Y. Kalau ini positif, itu ya, ini kan positif, ini positif juga, berarti M memperkuat pengaruh positif C1 terhadap Y. Begitupun ini, kita anggap di sini misalnya 0,00. Berarti M mampu memoderasi pengaruh X2 terhadap Y. Misalnya di sini positif kan, kita bandingkan X2-nya. Ini positif juga. Berarti M memperkuat pengaruh positif dari X2, ini positifnya. Ini positif juga, memperkuat pengaruh positif X2 terhadap Y. Seperti itu nanti interpretasinya. Pada dasarnya moderasi itu artinya adalah memperkuat atau memperlemah. Kalau misalnya di sini kita skenario-nya semuanya di bawah 0,05 ya. Di sini positif, C3-nya negatif, berarti dia memperlemah pengaruh positifnya. Gitu. Kalau ini sini positif, berarti dia memperkuat pengaruh positifnya. Kalau di sini negatif, berarti memperkuat pengaruh negatif. Kalau di sini negatif, di sini positif, memperlemah pengaruh negatif. Seperti itu interpretasi dari MRA. Yang terpenting adalah ada detection string yang sering diabaikan. Itu sebenarnya menghasilkan informasi yang bias. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni.